Ya, KPK selalu berdiri bersama dengan rakyat dan pemerintah dalam hal upaya pemberantasan korupsi. Dan pernyataan Bapak Presiden Prabowo Subianto ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam rangka tersebut, dan KPK berharap untuk pembahasan RUU perampasan aset dapat segera dilakukan oleh saudara-saudara kita di DPR RI agar bila mana ini menjadi undang-undang dapat digunakan secara efektif dalam rangka aset recovery yang tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mas, terkait pertama, apakah betul Saksi pertama di perkara apa? Bank BJB? Saya harus mendengar terlebih dahulu. Ini pernyataan ada videonya. Ada. Oke, nanti tolong di-share dulu ke saya ya. Karena kalau untuk Bank Jabar Banten, mohon maaf, untuk Bank BJB ini rekan-rekan kan sudah sama-sama mengetahui, sudah ada saksi-saksi yang dilakukan pemanggilan. Jadi saya perlu mengetahui dalam konteks apa beliau menyampaikan hal tersebut. Ya. Mas, Ya. soal di jajaran direksi di BUMN itu bukan lagi penyelenggara negara. Nah, bagaimana itu KPK, apakah masih bisa mengusut kasus korupsi di BUMN? Ya, KPK ini kan pelaksana undang-undang. Ya. Aturan yang ada tentu harus dijalankan. Penegakan hukum tidak boleh keluar dari aturan hukum. Tentunya dengan adanya aturan yang baru, perlu ada kajian, baik itu dari Biro Hukum maupun dari Kedeputian Penindakan, untuk melihat sampai sejauh mana aturan ini akan berdampak terhadap penegakan hukum yang bisa dilakukan di KPK. Saya pikir itu. Nah, kalau misalnya direksinya itu misalnya berpotensi atau tersandung dan berpotensi bakal jadi tersangka, itu gimana nanti proses pengusutan kasus? Ya, saya pikir kita lihat nanti redaksi undang-undangnya seperti apa. Kalau memang saat ini bukan merupakan penyelenggara negara yang bisa ditangani oleh KPK, ya tentu KPK tidak bisa menangani. Nanti bagaimana nanti upayanya? Nah, ini kenapa saya sampaikan perlu kajian? Tentu ini pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto kan menginginkan yang pertama meminimalisir atau menghilangkan adanya kebocoran anggaran. Nah, yang kedua, korupsi bisa kurang atau hilang. Nah, KPK tentu akan memberikan masukan-masukan kepada pemerintah Bapak Prabowo Subianto, mana yang perlu ditingkatkan, mana yang perlu diperbaiki. Tentunya hal ini menjadi salah satu concern KPK ya, termasuk salah satunya Undang-Undang BUMN. Bila memang ada hal-hal yang perlu diberikan masukan kepada pemerintah, tentunya KPK akan senantiasa memberikan masukan itu. Kan kerugian negaranya di 1 triliun ya, Mas. Ya. Sedangkan kalau dihitung IIM itu nggak sampai segitu tuh di perusahaannya. Berarti tersangkanya nambah atau bakal bertambah sih, Mas? Sampai dengan saat ini saya belum terupdate adanya penambahan tersangka ya. Tersangka baik itu perorangan maupun korporasi. Jadi masih sesuai dengan apa yang rekan-rekan ketahui. Mas, hari ini diperiksa 2 saksi. Pertama, sekretaris perusahaan pengelolaan aset dan juga dirut PT Dana Reksa, yaitu Edi Winato, dan direktur investasi PT Pengelolaan Aset. Itu apakah memang ini pengembangan yang sudah dilakukan terkait kasus LPI? Karena penyidik yang melakukannya sama, Budi Sukmo. Untuk perkara LPI ini banyak perkaranya, teman-teman. Jadi ditangani oleh, kalau saya tidak salah, ada 4 satgas penyidikan. Dan bila ada saksi-saksi yang dipanggil oleh penyidik dalam rangka perkara ini, tentunya masih ada kaitannya. Baik itu dalam proses akuisisi maupun dalam proses aliran dana
Jadi dua hal itu yang secara utama yang akan ditanyakan kepada saksi-saksi, terlepas dari pertanyaan-pertanyaan secara umum seperti job desk-nya mereka seperti apa, keterkaitannya seperti apa, pengetahuan mereka dalam perkara ini seperti apa. Jadi secara umum adalah seperti itu. Mas, ini kan udah beberapa kali mantan calon wakil wali kota Bandar Lampung, Ayudhya dan satu lagi Ahmad Yahya itu diperiksa terkait kasus pengadaan lahan di tol Trans Sumatera. Ini sebenarnya apakah memang udah ada dugaan keterlibatan seorang mantan wakil wali kota Bandar Lampung dalam kasus pengadaan lahan di Bakauni itu, Mas? Sepanjang pengetahuan saya untuk perkara tersebut sudah hampir rampung. Sampai dengan saat ini untuk pemeriksaan saksi ini adalah menambah atau memperkuat berdasarkan permintaan dari BPKP dan juga jaksa penuntut umum. Nah, kembali lagi ada keterkaitan atau tidak, semua saksi yang dipanggil ke KPK maupun di tempat-tempat lain, dalam hal ini mungkin ada di Polda maupun di BPKP, maupun tempat-tempat lain yang digunakan oleh penyidik untuk memeriksa saksi, pasti ada hal yang perlu dikonfirmasi, baik itu keterangan saksi yang lain yang perlu dikonfirmasi kepada saksi tersebut maupun alat bukti mulai dari surat, dokumen maupun petunjuk lainnya seperti barang bukti elektronik maupun hal-hal lainnya. Pasti ada kaitannya. Namun kaitannya seperti apa itu masih menjadi materi penyidikan yang belum bisa dibuka saat ini. Mas, kalau hari ini diperiksa staf ahli menteri bidang perdagangan dan hubungan internasional itu, staf ahlinya Amran ini diperiksa terkait yang mana ya? Apa ada di jadwal riksa? Ada di jadwal riksa yang di-share ke teman-teman nggak? Kalau di jadwal riksa saya nggak baca, tapi orangnya ada, saya wawancara. Oke, kalau seandainya tidak ada di jalur riksa, kemungkinan besar bisa jadi subjek yang ditanyakan oleh rekan jurnalis tadi bisa datang ke sini dalam rangka kegiatan penyelidikan atau dalam rangka kegiatan lain yang diacarakan oleh direktorat maupun kedeputian yang ada di KPK.